Dan umpamanya dari segi lafzi, ada dari segi lafzi di sini disebutkan, coba lihat. Ada dari tujuan secara lafzi, ada yang tujuan secara maknawi. Nah, ini secara lafzi yang biasanya kita dengar, coba saya sebutkan di sini. Secara lafzi seperti umpamanya ragbatul mutakallimi fi ijazil ibarah. Terus ya. Jadi seorang mutakallim memang ingin mempersingkat pembicaraannya, tidak perlu terlalu panjang. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan agrad maknawiyahnya, tujuan maknawiyah, artinya ketika fa'ilnya maklum, ya tidak perlu lagi diperpanjang toh. Seperti umpamanya qudiyal amru. Toh? Qudiyal amru atau wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu min ajal. Itu jelas maf'ulnya toh. Tidak perlu, tapi itu secara secara maknawi. Tapi yang jelasnya tujuan agradul lafdiyah daripada menjatuhkan fa'il itu tidak disebutkan, bukan menjatuhkannya, tidak disebutkan fa'il. Itu ada 3, salah satu tadi pertama saya sebutkan, yakni iradatul mutakallim bi ijazil ibarah. Dia ingin mempersingkat tidak terlalu memperpanjang ibarat yang dia miliki. Seperti juga dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Contoh di sini disebutkan wa in aqabatum. Itu kan maklum kan? Apa sambungnya? Fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih. Tidak perlu lagi kan, artinya tidak perlu lagi disebutkan fa'aqibu bimisli ma aqabukum iyyakum. Tidak perlu langsung fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih, kelas ringkas, dijadikan dijadikan mabniun lil majhul. Kemudian yang kedua, ini cuma jarang terjadi. Ini terjadi biasanya dalam syair. Tujuan yang kedua itu ragbatul mutakallim min ayyuhafidha ala saj'i fil kalamil mansur. Artinya seseorang ingin menjaga keseimbangan bahasa yang dia sebutkan tuh biasanya kan dalam syair-syair itu. Artinya kalau dia buat syair, kalau ini terlalu kalau disebutkan fa'ilnya berarti tidak sesuai dengan timbangan baharnya tuh. Tidak sesuai dengan timbangan bahar, maka dijatuhkan fa'ilnya. Dia tidak sebutkan fa'ilnya. Kemudian yang ketiga, kemudian amma al-agradul maknawiyah. Tujuan-tujuan maknanya itu dijatuhkan, tidak disebutkan, bukan dijatuhkan, tidak disebutkan fa'il. Pertama, ayyakunal fa'ilu makluman likulli ahad. Artinya fa'ilnya maklum toh? Fa'ilnya maklum. Semua orang tahu fa'ilnya, seperti tadi khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu min ajal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa ayyakunal mutakallimu ghairu alimin bil fa'il. Orang yang berbicara seperti saya umpamanya kita tidak tahu siapa pelaku perbuatan itu. Umpamanya ada orang yang mencuri tuh, dicuri sepedanya Baskar. Dicuri sepedanya Baskar, tapi kita tidak tahu siapa yang mencuri tuh. Terpaksa kita surika ajalatu saranya sepeda ajalah kan, surika darajatu Baskar atau surika, itu bisa dua-duanya. Nanti ya kita masuk juga bagaimana kalau naibul fa'ilnya seperti itu, bagaimana amilnya, apakah dia harus mengikut. Bentar kita masuk. Jadi contoh kalau surika mata'i toh, surika mablagi, uang saya dicuri, karena kita tidak tahu siapa pencurinya tuh. Seperti umpamanya surika mablag iktihad, karena dicuri tapi tidak tahu siapa yang mencuri, kelas kita pergunakan sebagai mabni lil majhul, namanya saling majhul. Berarti itu sudah dua toh. Yang pertama adalah ayyakunal fa'ilu ma'luman likulli ahad. Tidak ada yang tidak tahu, pokoknya anak kecil saja tahu toh. Kemudian yang kedua, ayyakunal fa'ilu ghairu alimin lil mutakallim. Si pembicara tidak tahu siapa pelaku perbuatan itu, sehingga dia ketika dia menyebutkan, dia
tidak sebutkan fa'ilnya, tapi dengan cara dijatuhkan dirubah menjadi seperti tadi. Kalau dirubah berarti kita kembali ke kaidah, kalau dia fi'il madhi dumma awwalu wa kusira ma qabla akhir, kalau dia fi'il mudhari dumma awwalu wa futiha ma qabla akhir. Kemudian yang ketiga, jelas ay yarghabal mutakallimu fil ibhami ala sami. Ay yarghabal mutakallimu fil ibhami ala sami. Si pembicara memang ingin supaya si pendengar tidak tahu siapa sebenarnya pelakunya toh. Itu ini secara manawiya, secara mania. Jadi pertama tadi memang dari segi makna fa'ilnya diketahui, kemudian yang kedua fa'ilnya tidak diketahui, kemudian yang ketiga memang si pembicara tidak ingin orang lain tahu siapa yang melakukan. Dia tahu toh, tapi dia tidak ingin orang lain tahu. Seperti umpamanya contoh, Sunya ma'a Zaidin jamilun. Sunya ma'a Zaid artinya seseorang berbuat baik kepada si Zaid, tapi orang itu ingin menyembunyikan siapa orang yang berbuat baik kepada, umpamanya suatu saat nanti antum pernah menolong seseorang toh. Nah, tapi ada yang lihat, tapi orang karena ente tidak mau ditahu kalau ente yang menolong, ya seperti itu, disembunyikan siapa pelakunya. Sunya ma'a Zaidin jamilun artinya seseorang berbuat baik kepada si Zaid, artinya tidak ada yang ketahui siapa yang melakukan, dan si pembicara tidak ingin orang lain tahu. Kemudian yang keempat, ay yaqsadal mutakallimu ta'zimal fa'ili bi sawni ismihi an ay yajriya ala lisanihi. Si pembicara bermaksud menggabungkan si pelaku. Mungkin mungkin orang itu di mata ente terlalu berwibawa tuh, artinya ente tidak pantas sebutkan di depan orang banyak, sehingga tidak pantas saya sebutkan namanya, artinya kamu tidak pantas tahu namanya, sehingga kamu sembunyikan namanya, artinya tidak pantas untuk ente ucapkan namanya karena mungkin terlalu, seperti umpamanya khuliqal khinziru, jangan disebutkan khuliqal khinziru, artinya apa, seakan-akan tidak pantas disandingkan antara lafzul jalalah dengan kalimat al khinzir, sehingga kita mengatakan khuliqal khinzir, seharusnya khalaqallahu khinzira, tapi tidak pantas untuk disandingkan lafzul jalalah dengan al khinzir, maka tidak tidak disebutkan fa'ilnya kemudian dirubah jadi khuliqal khinzir. Itu yang keberapa? Yang kelima, ayyaqsudal mutakallimu ini lawan daripada keempat. Ayyaqsudal mutakallimu tahqiral fa'ili. Artinya tidak namanya tidak pantas, jelek sekali, tidak perlu disebut. Jelas? Kemudian as-sadis, khauful mutakallimi 'alal fa'ili ayyanalahu ahadun bimakruhin. Khauful mutakallimi 'alal fa'ili ayyanalahu ahadun bimakruhin. Artinya si pembicara takut jangan sampai si pelakunya, kalau saya sebutkan si pelakunya, dia bisa mendapatkan posisinya berbahaya, bisa ditangkap, bisa dihukum, bisa dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu tidak perlu saya sebutkan siapa pelakunya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ini sebenarnya sama dengan yang keenam disebutkan, sama dengan yang keenam, khauful mutakallimi minal fa'ili ayyanalahu bi'aza wa dzalika idza kana jabbaran la yaslimun nasu min syururihi. Khauful tidak sama yang ketujuh ini, khauful mutakallimu minal fa'ili, si pembicara takut kepada si pelaku tuh. Umpamanya antum ditanya siapa seperti man fa'ala hadza, karena antum tahu bahwa kalau saya mengatakan namanya, umpamanya orangnya itu preman tuh,
sedikit-sedikit memukul. Kalau saya katakan namanya dia, kalau saya dipukul tuh, maka karena antum takut, antum kita sebutkan namanya kemudian berubah Fuilah dan seterusnya.